Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami ucapkan kepada seluruh pemirsa YouTube Bengkel Kehidupan Hati, dimanapun pemirsa berada. Ya, di sini kami akan mengupas tutorial manusia hidup, ya, ataupun tujuan hidup. Karena kebanyakan manusia hidup itu tidak tahu tujuan hidup yang paling terpenting yang dicari di dalam kehidupan sesaat ini. Apa yang paling terpenting? Ini yang kukupas masalah orang yang belum tahu tujuan hidup. Ya, ini part ketiga. Jadi sebelum kami mengupas lebih dalam, kami mohon izin kepada suhu kami dan guru-guru kami, senior-senior kami dimanapun beliau berada. Di sini kami telah belajar dan mau mengupas tutorial tentang tujuan hidup. Karena orang hidup bila mana tidak tahu tujuan hidup maka akan kesasar selamanya di dalam dunia. Ya, karena diciptakan itu dari mana, ya pulangnya ya harus tahu dari situ kan gitu. Yang dicarinya itu kan harus diutamakan kan gitu. Tapi ke orang kebanyakan kan tidak mencari itu. Kebanyakan orang itu yang dicarikan cuman dunia, keserakahan. Nah itu. Nah, jadi untuk pemirsa ya, sebelum kami melanjutkan tutorial ini, tolong dukungan untuk membangun channel kami atau channel YouTube Bengkel Kehidupan Hati ini. Tolong di subscribe, di share, di komen ya, di subscribe, di komen, di share kepada seluruh pemirsa yang senang nonton YouTube kami ataupun tayangan kami. Semoga tayangan kami ini bermanfaat untuk semua pendengar YouTube dari Bengkel Kehidupan Hati. Amin, amin, amin. Dan yang sudah subscribe, share, komen, kami doakan semoga satu panjang umur, ya, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala bala. Amin, amin, amin. Oke, itu saja. Kami akan langsung to the point dalam tutorialnya. Jadi intinya kalau orang yang belum tahu tujuan hidup yang sebenarnya, dia pasti istilahnya itu tidak bisa menjaga etika, ya. Etika itu perbuatan ya, perbuatan ataupun sopan santun, ataupun selalu memandang rendah seseorang, dan kalaupun dia dikasih jabatan dia sok kuasa, sok ngatur ya. Yang pasti etikanya kurang baik ya. Selalu merasa hebat, selalu merasa menang sendiri, selalu mau hidup sendiri ya. Tidak bisa menghargai satu sama lainnya, dan dia tidak menyadari semua yang dipunya orang itu hanyalah titipan sementara dari Yang Maha Kuasa. Itu orang yang belum tahu tujuan hidup, seolah-olah orang lain itu numpang ataupun istilahnya itu di bawah dia jauh gitu loh istilahnya. Yang pasti unggah-ungguhnya kurang, sopan santunnya kurang ya, dia mau menang sendiri. Dari segi rezeki pun tipu dayanya untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan itu luar biasa. Sanggup istilahnya mengkhianati kawan, sanggup mengobrol janji, sanggup mengobrolkan istilahnya sumpah, dan sanggup istilahnya menelan hak-hak orang yang di bawah dia. Nah itu kalau orang yang belum tahu tujuan hidup ya. Yang pasti karakter orang-orang ini dia tidak bisa menghargai orang. Jangankan menghargai, ada orang di jalan papasan, jangankan nak permisi, ngelakson aja tidak. Itu kebanyakan manusia ya. Kebanyakan manusia seolah-olah kita itu dianggap remeh. Nah itulah kalau orang yang belum tahu tujuan hidup, dia selalu meremehkan orang, mandang rendah seseorang, mandang orang itu dari casing, seolah-olah itu dia paling suci, dia paling hebat, dia paling sempurna.
tidak bisa melarat, tidak bisa miskin, tidak bisa istilahnya itu susah. Nah, itu orang itu kan nggak sadar roda itu berputar, ya kan. Nah, itu kebanyakan manusia macam itu, iri, dengki, sirik, semua itu ada di orang yang belum tahu tujuan hidup, ya. Karena orang itu kalau masih diselimuti di dalam gemerlap pintunya, kalau orang Jawa, seperti satu, ya, harta, wanita, tahta, ya, ataupun emas, permata, itu namanya gemerlap pintunya, ya. Manusia pasti itu terlena, terpesona, terpengaruh, tergoda. Contoh, banyak orang korupsi, banyak orang menipu, banyak orang pengkhianat, banyak orang mengkhianati. Gak usah anak kawan, ya, keluarga sendiri banyak, kan gitu loh. Karena di situ orang belum tahu tujuan hidup tadi. Dia rakus, dia serakah, ya. Dia ngikuti naluri rasa kuasa, rasa itu sok kuasa, ya, rasa nak menang sendiri, ya, itu. Dia nggak akan mengerti bahwa perbuatan dia itu akan menyengsarakan dia sendiri, tidak tahu. Karena dia tidak meyakini yang Maha Kuasa itu adil, dia tidak meyakini. Dia merasa dialah yang kuasa, kan gitu. Itu kebanyakan orang yang belum tahu tujuan hidup, ya. Karena manusia untuk memahami dengan dirinya sendiri itu perjalanannya itu sangat luar biasa, ya. Kalau kata orang di sini, ibarat kata itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi, katanya begitu. Nah, padahal kalau orang yang menyadari tua itu apa tua itu Jawa? Tua itu kan kalau diperbahasakan bahasa Jawa itu kan orang yang sudah tua. Tua itu kalau orang Jawa bilang, ada yang bilang tua, ya. Tua itu tua. Tua itu metune nyawa, cedek metune nyawa. Wis cedek metune nyawa. Berarti sudah dekat dari kematian. Nah, ya ada juga yang bilang tua itu yang tua apanya? Umurnya atau wawasannya. Nah, kan gitu. Kebanyakan orang sekarang kan tua itu cuma tua rambutnya. Iya, tua terjemur kata orang kan. Nah, itu. Nah, jadi untuk tutorial masalah tujuan hidup yang part 3 ini mungkin cukup ini yang bisa kami tayangkan. Untuk selanjutnya besok kita bikin part yang keempat, ya. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan semua kawan-kawan pendengar setia Bengkel Kehidupan Hati ini, YouTube Bengkel Kehidupan Hati ini, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dimengerti, ya. Karena saya manusia biasa, yang pasti saya sudah ditegur dengan Yang Maha Kuasa, ya, atas semua perbuatan dari tingkah lakuku. Makanya saya bisa membuat konten seperti ini, ya, ataupun cerita yang seperti ini, ya. Nah, itu tidak lain, saya istilahnya itu menceritakan pelajaran aku hidup, ya, pelajaran aku hidup atau riwayat aku hidup sewaktu aku masih muda. Nah, itu. Jadi apabila ada saudara-saudara yang terkesan tersinggung, bukan aku menyinggung, ya kami minta maaf atas segala ucapan dan tutur kata. Intinya saya pengen berbagi pengalaman buat pemirsa YouTube Bengkel Kehidupan Hati, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, untuk masyarakat banyak luas dimanapun dia berada. Lebih dan kurangnya saya minta maaf satu dengan suhu kami, guru-guru kami dan senior-senior kami. Intinya saya di sini tahap belajar, pengen belajar dan pengen berbagi. Tujuan aku ibadah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ya, itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.